Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, mungkin di sini bunda-bunda ada yang sedang mempersiapkan keperluan atau kebutuhan buah hati. Mungkin sedang menunggu atau menyambut kelahiran buah hati yang sebentar lagi ya mungkin ya. Maka banyak sekali kebutuhan atau keperluan yang harus disiapkan. Mulai dari bajunya, celananya, popoknya, bedongnya, gendongan, kasur, bantal, dan lain-lain ya, perlengkapan mandi ya. Semuanya, apalagi anak pertama ya, semuanya itu rasanya pengen dibeli kayak gitu, pengen disiapkan selengkap-lengkapnya, sebaik-baiknya gitu kan. Namun bila dananya memungkinkan bisa aja kita melengkapi semuanya ya, tapi kalau kita memiliki dana yang terbatas dan mungkin tidak memungkinkan untuk membeli semua-semuanya, maka kita perlu prioritas mana yang harus didahulukan. Maka dari itu saya di sini pengen sharing berdasarkan pengalaman pribadi, mana yang memang perlu dibeli atau memilih untuk membeli atau menyewa saja gitu. Jadi beli versus sewa. Nah, bagi bunda-bunda yang mungkin dananya terbatas, dananya tidak memungkinkan untuk membeli semua perlengkapan, maka bunda memiliki option atau pilihan lain, yaitu dengan cara menyewa perlengkapan bayi. Sekarang udah banyak ya tempat-tempat rental atau tempat-tempat persewaan perlengkapan bayi dan mainan anak. Salah satunya Aiman Rental Palembang. Bagi yang berdomisili di daerah Palembang bisa menyewa perlengkapan bayi atau mainan di Aiman Rental Palembang. Link Instagramnya ada di bio nanti ya, bisa dilihat, dicek. Lalu perlengkapan apa saja sih atau mainan apa saja yang bisa disewa, dan apa aja sih plus minus atau kelebihan dan kekurangan antara kita menyewa atau rental perlengkapan bayi atau mainan dengan kita membeli perlengkapan bayi dan mainan tersebut. Perlengkapan bayi yang biasanya sering disewa atau direntalkan itu contohnya seperti ayunan ya, ayunan, boncer, tempat tidur, stroller, baby walker, atau booster seat, atau kursi makan, high chair gitu ya. Itu barang car seat misalnya untuk berpergian gitu kan. Itu barang-barang, biasanya barang-barang besar ya, harus mengeluarkan dana yang lumayan kalau kita memang mau beli kayak gitu. Jadi langsung aja, apa kelebihan dan kekurangan antara membeli versus menyewa? Jadi pada saat anak pertama saya dulu lahir, saya beli ayunan gitu kan, beli ayunan yang tiang pakai pegas gitu kan ya. Ternyata setelah ayunannya dibeli, ternyata anaknya nggak mau tidur di ayunan itu, nggak cocok gitu kan. Jangankan mau tidur, baru dimasukin ke ayunan aja tuh anaknya udah nangis kayak gitu, nggak betah gitu kan. Alhasil akhirnya saya coba sewa ayunan model lain gitu, model kayak baby swing yang pakai listrik itu kan, elektrik itu kan. Dan ternyata baru anaknya mau gitu, baru anaknya mau tidur di ayunan itu, cocok gitu kan. Nah, jadi kekurangannya kalau kita membeli barang itu, kekurangannya anak itu nggak langsung cocok, nggak langsung suka gitu kan, belum tentu cocok sama anak kita kayak gitu. Jadi alternatifnya kita bisa sewa dulu untuk mencoba. Jadi untuk mencari barang atau jenis perlengkapan yang cocok atau yang sesuai dengan anak kita gitu. Dan itu kejadian berapa kali sama saya, kayak beli baby high chair untuk kursi untuk makan itu sama kayak gitu, udah kebeli dan ternyata nggak kepake. Anaknya lebih seneng makan di lantai gitu, lesehan, daripada duduk di kursi gitu kan. Namanya anak kan beda-beda ya, perawakan atau kegemarannya atau ya sifatnya beda-beda lah, karakternya beda-beda kan. Lalu yang ketiga itu jangka waktu pemakaian barang-barang bayi itu cuman sebentar, pendek jangka waktunya. Jadi paling kepake 2-3 bulan aja. Contohnya baby walker itu paling kepake 2 bulan gitu kan. Setelah 2 bulan anaknya udah bisa jalan, nggak kepake lagi baby walkernya kayak gitu kan. Terus kita simpen kan kayak gitu kan. Kadang kita mikir kan, oh ya udah deh disimpan aja deh, nanti kan bisa dipakai sama adeknya gitu kan. Iya kalau misalnya kita simpennya dengan cara yang benar kayak gitu kan, dan nggak terlalu lama juga waktu simpannya kan. Takutnya kalau kita terlalu lama simpan dan kita menyimpannya juga kurang benar kayak gitu, yang ada barangnya malah rusak kayak. Nah itu juga kita kalau mau simpan barang kayak gitu, kita harus menyiapkan space di rumah. Memang harus siapkan tempat khusus untuk menyimpan barang-barang itu kan, biar rumah tetap rapi, nggak berantakan kayak gitu kan. Kalau kita nggak ada space atau nggak ada tempat khusus untuk menyimpan, ya itu tadi
rumah jadinya kan kayak penuh, berantakan. Jadi saya rangkum lagi kekurangan dari membeli barang atau membeli perlengkapan bayi itu yang pertama perlengkapannya belum tentu cocok sama anak. Dan yang kedua boros. Karena setelah dibeli ternyata barangnya nggak cocok dan nggak kepake. Jadi sia-sia aja kita beli barang itu kan. Jadi sama aja kayak buang-buang uang gitu. Dan yang ketiga adalah harus menyiapkan tempat penyimpanan atau ruangan ekstra di rumah untuk menyimpan barang-barang yang nggak kepake lagi. Lanjut, lalu apa kelebihan dengan menyewa perlengkapan bayi? Kalau yang tadi kekurangan kalau kita membeli perlengkapan bayi, jadi kita butuh alternatif yaitu menyewa. Lalu apa sih kelebihan dari menyewa perlengkapan bayi? Yang pertama itu lebih hemat. Karena kalau kita menyewa kan mungkin harga sewa selama 2 bulan mungkin nggak sebesar kita membeli barang itu. Stroller misalnya gitu kan, kalau stroller yang bagus kan harganya bisa jutaan kayak gitu kan, seperti ayunan juga kan, ayunan car seat itu kan mungkin harganya lumayan lah ya kalau membeli. Mungkin kalau dengan menyewa mungkin ya paling kita hanya keluar biaya sepertiga atau setengahnya aja gitu, jadi jatuhnya lebih hemat. Terus kalau mainan yang bisa disewa itu contohnya seperti mainan yang sering dimainkan anak-anak di mall gitu, sering kita temui di mall kan, yang ada perosotan, ayunan, terowongan gitu, mandi bola. Nah, itu kalau kita beli mainan-mainan besar seperti itu harganya lumayan, harganya bisa jutaan rupiah kalau kita beli sendiri. Dan pengalaman pribadi juga membeli mainan, jadi saya beli mainan mobilan aki itu pas baru-baru beli itu, anaknya memang excited gitu ya, semangat main, hampir tiap jam tiap hari main, tapi nggak bertahan lama itu. Paling lama hanya bertahan 2 bulan terus anaknya bosen kayak gitu. Kalau udah bosen udah nggak dimainin lagi, jadi mainannya udah dianggurin aja gitu di rumah gitu kan, mainannya nganggur aja jadi nggak dimainin gitu kan sayang, udah beli mahal jutaan pakainya sebentar, karena memang karakter anak itu kayak gitu. Jadi rata-rata anak itu gampang bosenan kayak gitu. Jadi kalau kita beli mainan yang harganya mahal-mahal lumayan kayak gitu kan, kalau nggak kepake sayang kayak gitu. Lalu kelebihan yang kedua dari menyewa perlengkapan bayi atau mainan itu adalah lebih aman. Karena anak-anak main di dalam rumah sendiri, diawasin oleh orang tua dan keluarganya, mainnya juga nggak campur, mainnya juga nggak rame-rame berebutan sama anak-anak lain. Jadi lebih aman kayak gitu, lebih aman buat anak. Untuk orang tua juga lebih tenang gitu kan. Kalau seperti main di mall gitu kan, kalau kita main di mall kan mainnya rame-rame tempatnya, mainnya bareng-bareng, kita kan nggak tahu entah senggolan nanti dengan anak lain, atau nanti anak kita rebutan dengan anak lain gitu kan, atau mungkin nggak keawas sama kita, anak kita jatuh atau gimana kita nggak tahu kan kalau main di luar kan. Kalau main di rumah jadinya lebih aman dan juga lebih higienis, lebih bersih. Karena kalau main sama-sama seperti di tempat umum gitu kan, kita nggak tahu anak-anak lain apa bersih atau kotor. Mungkin tempatnya juga karena udah dipakai beramai-ramai kan, bisa jadi tempatnya kotor gitu. Dan kan kalau main di rumah kan kebersihannya lebih terjamin gitu. Lalu kelebihan yang ketiga, anak bisa main sepuasnya. Jadi kalau kita sewa di mall ya gitu kan, mall kan bukannya nggak 24 jam gitu kan, jadi anak juga kan kebatas mainnya. Kalau mau main dari awal mall buka sampai mall tutup kan lumayan tuh kan, hitungannya per jam udah berapa gitu kan. Kalau main di rumah kan mau mainnya pagi, siang, sore, malam, mau main tiap hari bisa. Jadi bisa main sepuasnya. Kalau ke mall kan nggak mungkin kita mau ke mall tiap hari gitu kan, nganterin anak main ke mall tiap hari gitu. Jadi kalau main di rumah bisa main sepuasnya. Lalu kelebihan yang keempat, anak bisa gonta-ganti mainan, bisa sering-sering gonta-ganti mainan, karena memang anak kan sifatnya tadi lebih cenderung bosenan. Jadi mainnya paling sebentar, sebulan 2 bulan udah bosen. Kalau udah bosen kita bisa ganti, sewa mainan yang lain lagi. Jadi bisa gonta-ganti macam-macam mainan gitu, bisa nyobain macam-macam mainan tanpa harus membeli. Kelebihan yang kelima, tidak perlu menyiapkan space atau ruang khusus penyimpanan untuk barang-barang
atau mainan yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi kalau kita beli terus mainannya udah nggak kepakai lagi, terpaksa kita harus simpen kan. Semakin banyak mainan atau perlengkapan yang kita beli, semakin banyak juga, semakin luas juga tempat yang harus kita siapkan. Tapi dengan menyewa, bila barang itu udah nggak kepakai atau udah bosen gitu kan, kita nggak perlu simpen, tinggal kembaliin. Jadi kita nggak perlu nyiapin space atau ruang khusus untuk penyimpanan barang-barang atau mainan yang sudah tidak kepakai lagi. Sedangkan kalau kekurangan dari menyewa barang ya tentu aja barang itu bukan milik kita ya, jadi nggak bisa kita pakai seenaknya dan nggak bisa kita pakai selama-lamanya karena memang bukan milik kita. Jadi memang kita menggunakan atau memanfaatkannya berdasarkan batas waktu tertentu aja. Jadi saya rangkum lagi kelebihan atau keunggulan dari menyewa perlengkapan bayi atau mainan anak ya. Pertama, hemat. Kedua, lebih aman karena di dalam rumah sendiri dan bisa diawasi. Selain itu lebih higienis dan lebih bersih. Yang ketiga, bisa main sepuasnya. Yang keempat, bisa sering-sering gonta-ganti mainan, jadi anak nggak bosen. Yang kelima, hemat ruangan, jadi tidak perlu menyiapkan ruangan khusus untuk penyimpanan barang yang tidak terpakai lagi. Jadi nggak bikin rumah berantakan dan nggak bikin rumah jadi sempit. So, kalau menurut pendapat saya pribadi, lebih banyak keuntungan atau kelebihan yang didapat dari menyewa barang, jadi daripada membeli ya. Khususnya bagi yang dananya memang terbatas dan juga rumahnya nggak terlalu besar, itu menyewa perlengkapan bayi dan mainan itu sangat bermanfaat ya, berguna banget gitu. Tapi bagi yang dananya memungkinkan dan memang rumahnya cukup besar dan memungkinkan juga menampung perlengkapan bayi dan mainan, Yang berencana punya anak banyak mungkin bisa disimpan kan, bisa dipakai bergantian untuk adik-adiknya gitu kan. Jadi beli satu kali bisa dipakai berkali-kali untuk berapa anak gitu. So, bagaimana pendapat ayah dan bunda di rumah sekalian? Mungkin bisa berbagi, sharing pengalaman pribadi juga, plus minus dari membeli perlengkapan bayi atau mainan dengan plus minus. Mungkin ada yang sudah pernah sewa, mungkin bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.